Selamat siang kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jovita Manurung dengan NIM 2502010224446. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Presentasi ini membahas bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, serta bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam mengatasinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengangguran terjadi ketika angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang berkembang sangat pesat. Kehadiran internet, e-commerce, fintech, hingga kecerdasan buatan atau AI telah menciptakan banyak peluang di ekonomi yang baru. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga mengubah struktur pasar kerja karena banyak pekerjaan yang mulai tergantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kedua, menghubungkan teori yang telah dipelajari di mata kuliah dengan kondisi nyata di Indonesia. Dan ketiga, memberikan solusi serta rekomendasi berdasarkan data resmi. Kita masuk ke dinamika perekonomian Indonesia. Kita melihat kondisi makroekonomi Indonesia pada saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47% dari total penduduk. Tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,71%, sementara inflasi tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5% plus minus 1%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang tetap tumbuh positif. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik. Kemudian kita masuk ke analisis kondisi kemiskinan. Jika kita melihat kondisi kemiskinan, terdapat perkembangan yang cukup positif. Jumlah penduduk miskin berhasil turun sekitar 1,37 juta jiwa dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, program pelindungan sosial pemerintah, pengendalian inflasi, serta membaiknya aktivitas ekonomi pasca pandemi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di desa mencapai 11,03%, sedangkan di perkotaan sekitar 6,73%. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tantangan kemiskinan di era digital. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Masyarakat di perkotaan memiliki akses internet yang jauh lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah terpencil. Akibatnya, pelaku UMKM di kota lebih mudah memasarkan produknya melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Sebaliknya, banyak UMKM di daerah yang masih mengandalkan penjualan secara offline. Tantangan kedua adalah kemiskinan struktural. Dalam materi kuliah dijelaskan bahwa kemiskinan struktural terjadi karena adanya keterbatasan akses dan kebijakan yang menghambat masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Di era digital, bentuknya antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet, minimnya akses pembiayaan formal, dan ketimpangan kualitas pendidikan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal. Selanjutnya, kita menganalisis terkait pengangguran. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dan pada Februari 2026 mencapai sekitar 4,68%. Meskipun demikian, era digital menghadirkan tantangan yang baru, yaitu pertama, skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Saat ini, perusahaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang menguasai AI, data analytics, cybersecurity, cloud computing, and digital marketing. Kedua adalah otomatisasi, di mana pekerjaan administratif yang bersifat rutin mulai digantikan oleh teknologi yang semakin canggih. Ketiga adalah gig economy. Memang era digital menciptakan pekerjaan baru seperti pengemudi online, freelancer, maupun content creator. Tetapi sebagian pekerjaan tersebut belum memberikan kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial.
Mari kita bahas dan kaitkan dengan materi kuliah. Terdapat 4 aspek utama. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pemerintah melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur digital, program makan bergizi gratis, pelatihan vokasi, dan bantuan UMKM. Tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Kedua adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta mengembangkan sistem pembayaran digital seperti QRIS agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Ketiga adalah investasi. Pemerintah mendorong investasi melalui hilirisasi industri, pembangunan IKN, kawasan industri, pusat data, dan industri kendaraan listrik. Investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Keempat adalah peran OJK, yaitu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui pengawasan fintech, perlindungan konsumen, serta pengembangan keuangan digital, sehingga masyarakat dan UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian. Di satu sisi, Indonesia memiliki banyak kekuatan. Salah satunya ekonomi tetap tumbuh stabil, inflasi terkendali, dan angka kemiskinan maupun pengangguran menunjukkan tren menurun. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan yang cukup besar, yaitu kualitas SDM yang belum merata, ketimpangan pembangunan antar wilayah, kesenjangan digital, dan semakin luasnya penggunaan otomatisasi. Menurut saya, transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan seperti AI, coding, data analytics, digital marketing, dan cyber security. Kedua, memperluas infrastruktur digital hingga daerah 3T, agar seluruh masyarakat memperoleh akses internet yang setara. Ketiga, memperkuat UMKM melalui pembiayaan digital, penggunaan QRIS, dan pendampingan bisnis. Keempat, mendorong investasi di sektor padat karya maupun sektor digital agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kelima, pemerintah perlu terus mengoptimalkan kebijakan fiskal dan Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter. Terakhir, diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%, penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta jiwa, serta tren penurunan tingkat pengangguran. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya kualitas SDM, dan otomatisasi pekerjaan masih perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, investasi, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan SDM agar transformasi digital mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Apabila terdapat masukan, saya akan dengan senang hati berdiskusi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.